Hey, hola Indomax Indo Magazines. Oke, lanjut kabar mantap hari ini datang dari Pakistan dan Indonesia, bos. Nah, jadi kunjungan Pak Prabowo ke Pakistan ini pun terjadi sebelum Pak Prabowo ke Rusia. Namun ternyata dari media-media Pakistan baru-baru ini, salah satunya Times of Islamabad, mewartakan bahwa dalam kunjungannya ke Islamabad, ibu kota Pakistan, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Pak Prabowo pun katanya menunjukkan ketertarikan kuat nih untuk membeli jet tempur dari Pakistan, yaitu JF-17 Thunder, bahkan juga katanya kepincut dengan main battle tanknya Pakistan, yaitu MBT Al-Khalid. Nah, Pakistan pun bahkan disebut menawarkan kolaborasi mantap nih, bos. Salah satunya pengembangan jet tempur generasi lanjut dari JF-17 sampai dengan transfer teknologi berbagai sistem pertahanan. Bahkan tak cuma jet tempur dan main battle tank, keduanya pun disebut juga membahas alutsista-alutsista modern lainnya. Nah loh, lantas alutsista apakah itu? Jet tempur dan tank seperti apakah itu? Bagaimanakah rencana kerjasama mantap mereka antara Indonesia dan Pakistan? Penasaran beritanya? Cus, mari kita ulas berita lengkapnya satu per satu, bosku. Oke, jadi biar mantap, biar Abdul Mimin ceritain dari awal ya. Jadi pada tanggal 8 Desember 2025 kemarin, nah ini waktu Mimin kebanjiran kemarin nih, bos. Jadi Pak Presiden Prabowo ternyata telah mendarat di Islamabad, Pakistan dalam sebuah kunjungan resmi selama 2 hari, 8 Desember 2025. Beliau pun bukan cuma main-main atau sekedar basa-basi doang, namun Pak Prabowo pun bertemu langsung dengan jajaran tertinggi Pakistan, bos. Mulai dari Perdana Menteri Shehbaz Sharif, kemudian Presidennya Asif Ali Zardari, hingga Chief of Army Staff Jenderal Syed Asim Munir. Di meja pertemuan itu, satu topik pun mencuat paling terang nih. Nah, ini yang mau kita bahas, yaitu kerjasama pertahanan. Disinilah Indonesia menunjukkan niat besarnya, bos. Pak Prabowo secara terbuka menyampaikan minat Indonesia terhadap JF-17 Thunder, jet tempur multirole yang terbukti efektif, terjangkau, dan telah menjadi ujung tombak Angkatan Udara Pakistan selama ini, bos. Bahkan tak cuma itu, Indonesia pun juga menyoroti tank tempur utama Al-Khalid, tank kebanggaan Pakistan yang terkenal tangguh di berbagai medan. Nah, bagi Indonesia, dua platform ini pun bukan sekedar barang impor kalau dibeli, ya kan? Pak Prabowo pun menegaskan bahwa Indonesia ingin masuk lebih dalam, bos. Bukan hanya membeli, tapi juga ingin membuka peluang co-production alias produksi bersama, kemudian joint development hingga transfer teknologi. Nah, mantap jos nih. Pasalnya semua yang diinginkan Indonesia ini merupakan langkah besar, bos, yang bisa mempercepat modernisasi pertahanan kita tanpa harus menunggu waktu lama. Dan menariknya, Pakistan pun ternyata menyambut dengan tangan terbuka. Pembahasan mulai mengarah pada kemungkinan Indonesia ikut terlibat dalam pengembangan generasi berikutnya dari jet tempur JF-17 serta peluang untuk menghadirkan kemampuan produksi tank Al-Khalid dalam skala terbatas di Indonesia. Nah loh, lantas pertanyaannya, alutsista seperti apakah itu JF-17 dan tank Al-Khalid Pakistan? Dari manakah teknologinya? Mengapa Indonesia kepincut? Simak videonya sampai habis, bosku. Oke, yang pertama pertanyaannya mengapa Indonesia bisa kepincut, ya kan? Nah, jawabannya yuk, jelas, bos. Negara kita membutuhkan alutsista yang banyak, tangguh, modern, namun dengan catatan harus tetap terjangkau. Dan dua platform Pakistan ini masuk ke titik manis kombinasi harga dan kemampuan, bos. Jet tempur JF-17 Thunder dikembangkan bersama oleh Pakistan dan Tiongkok. Ini merupakan jet tempur multirole yang punya reputasi solid. Jet ini dilengkapi dengan avionik modern, radar AESA, mampu membawa berbagai jenis rudal udara ke udara dan udara ke permukaan dengan biaya operasional yang jauh lebih murah dibandingkan jet-jet barat. Nah, kemudian dari segi fleksibilitas misi, mulai dari patroli udara, serangan darat, hingga dogfight, JF-17 sudah terbukti mumpuni dalam berbagai latihan dan operasi, bos. Kemudian, di sisi lain, untuk main battle tank Al-Khalid, nah ini membawa kombinasi teknologi Pakistan, Tiongkok, dan juga sebenarnya beberapa komponen dari Ukraina.
Tank ini memiliki mesin bertenaga besar bos, armor komposit dan sistem kontrol tembak modern yang memungkinkan penembakan akurat sambil bergerak. Ukurannya yang lebih ramping dibanding tank-tank barat membuat Al-Khalid lebih cocok untuk medan-medan Asia Tenggara termasuk hutan, rawa, dan perbukitan seperti yang banyak di Indonesia. Jadi dengan kata lain, mengapa kita kepincut? Ya, jelas di sini negara kita nggak cuma melihat performanya bos, tapi juga melihat peluang kompatibilitas biayanya, ketersediaan suku cadang, dan yang utama adalah kesiapan Pakistan untuk berbagi teknologi dengan kita. Itu yang paling dicari selama ini. Jika Indonesia membeli alutsista dari negara-negara barat, harga jelas bisa melonjak berkali-kali lipat. Namun dengan Pakistan, Indonesia mungkin bisa mendapatkan efisiensi sekaligus peluang teknologi baru. Dan dalam dunia pertahanan, kombinasi ini pun sangat langka. Nah, kemudian gak cuma jet tempur dan MBT. Mereka kabarnya juga membahas alutsista-alutsista lain. Apa sajakah itu? Oke, masih dari sumber yang sama, mungkin nanti bisa kalian baca sendiri. Nah, di sini yang lebih menarik lagi, pembahasan Pak Prabowo di Islamabad tidak berhenti pada JF-17 dan Al-Khalid. Tapi Indonesia dan Pakistan juga membuka peluang kerjasama yang jauh lebih besar nih bos. Mulai dari UAV generasi terbaru, teknologi cyber, amunisi presisi hingga platform senjata futuristik yang dirancang untuk kebutuhan masa depan kedua negara. Para analis pun menyebut bahwa hubungan Indonesia-Pakistan kini sedang memasuki fase baru. Selama 75 tahun hubungan diplomatik, keduanya selalu bekerja sama secara baik. Tapi baru kali ini hubungan itu masuk ke level yang lebih gacor, yaitu Strategic Defense Partnership. Indonesia pun melihat Pakistan sebagai mitra modernisasi militer yang jauh lebih terjangkau dibandingkan vendor-vendor besar lainnya. Dan dengan kerjasama ini, Indonesia pun bisa mempercepat pemenuhan target kekuatan pokok tanpa terlalu menguras kantong bos. Nah, di sisi lain, Pakistan melihat Indonesia sebagai pasar potensial sekaligus partner teknologi. Jadi bukan cuma sekedar pembeli bos. Pasalnya, kalian tahu sendiri, negara kita Indonesia pun juga memiliki banyak industri pertahanan besar seperti PT Pindad, PT DI, PT LEN, Dahana, dan lain-lain yang bisa berkolaborasi dengan industri Pakistan dalam menciptakan platform generasi baru termasuk drone, radar, amunisi pintar, dan sistem elektronik militer. Jika semua inisiatif ini berjalan, keduanya bukan hanya memperkuat militernya masing-masing, tapi juga dapat membangun poros kekuatan baru di kawasan Asia. Dan inilah momentum besar. Momentum ketika Indonesia dan Pakistan mulai menatap masa depan pertahanan yang lebih mandiri, kuat, dan penuh peluang baru. Mantap, mantap, jos. Nah, jadi bagaimana menurut kalian tentang hal ini? Jangan lupa komentar, tetaplah kalian barbar dan jangan santuy terus demi Indonesia tangguh. Salam Indomax, Indo Magazines.